Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Harisul Azam dengan NIM 19106111238. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum internasional mengenai subjek hukum internasional. Menurut Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Kemudian, hak dari subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh subjek hukum tersebut. Seperti misalnya, negara berhak menuntut, negara berhak mengakhiri perjanjian, atau negara berhak memiliki kedaulatan atas teritorial negara. Kemudian ada juga jenis-jenisnya seperti hak khusus, hak umum, hak moral, dan hak legal atau bisa disebut dengan hak hukum. Kemudian kewajiban dari subjek hukum internasional adalah tindakan apa yang harus atau wajib dilakukan oleh subjek hukum, yang mana dalam hal ini adalah kewajiban hukum internasional. Seperti misalnya kewajiban negara untuk menjaga perdamaian, kewajiban negara untuk mendukung kemerdekaan negara-negara lainnya, kewajiban untuk menghentikan kolonialisme, menghentikan perang, dan lain-lain yang terkait dengan prinsip jus cogens. Kemudian, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan subjek hukum internasional adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum di dunia internasional. Cakupan subjek hukum internasional dalam sejumlah konsep, yaitu ada di status, kapasitas, kompetensi, dan kadar hak dan kewajiban. Kemudian masuk ke dalam subjek hukum internasional. Yang pertama itu adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama, karena hukum internasional boleh dikatakan sebagai bagian terbesar yang terdiri atas hubungan hukum antar negara dengan negara. Kemudian, negara mempunyai kedaulatan, yang dimana kedaulatan bermakna kekuasaan tertinggi dan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Kemudian, negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik di dalam sejarah hukum internasional. Hingga sekarang, masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu merupakan hukum antar negara. Untuk pembentukan suatu negara, diperlukan syarat-syarat konstitutif yang sangat penting, seperti adanya penduduk, wilayah, pemerintah, serta adanya kedaulatan dari negara itu sendiri. Subjek hukum yang kedua adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa ini mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Organisasi ini sebagai subjek yang terbatas dan lahir karena sejarah dan kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah Internasional. Subjek hukum internasional yang ketiga adalah Tahta Suci. Tahta Suci memiliki hukum dan kewenangan penuh sebagaimana kedudukan yang dimiliki oleh negara. Hal ini timbul sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Tahta Suci ini mempunyai kegiatan di bidang keagamaan, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Kemudian ada organisasi internasional. Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah negara merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara sebagai subjek asli hukum internasional yang dimana mereka mendirikan organisasi-organisasi internasional. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir pada akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal, tetapi juga pada tingkat regional. Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional adalah pasal 104 Piagam PBB. Kemudian yang terakhir, subjek hukum internasional yang terakhir adalah pemberontak. Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri dari suatu negara yang berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh pemerintah adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri.
Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh pemerintah negara di tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.